Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini kita dari kelompok Bank Jateng akan mewawancarai Pak Koko selaku Ketua Tim Analis dari Bank Jateng. Iya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lailani Fauzina Hansa. Saya Wida Helga. Saya Muzayna Tunsa Fitri. Saya Bagus Muhammad Zukti. Dan ada dua teman kami di belakang layar, yaitu Muhammad Fadli Budi Kusuma dan Ahmad Kenan Falatehan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi wawancara sekarang. Selamat sore Pak Koko. Selamat sore adik-adik, gimana? Ada yang bisa dibantu? Mungkin di sini kami ingin meminta bantuan Pak Koko untuk menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kalau bisa jawab ya, Dik. Mungkin pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Ya. Berapa persentase bunga yang didapat oleh nasabah saat menabung pertama kali di Bank Jateng? Kalau tabungan sekarang cuma sekitar 0,5%. Dihitungnya sampai 1%. Dihitungnya per tahun ya Pak? Per tahun, ya PA. Per annum. Perhitungannya seperti itu. Terus untuk perhitungan bunga kan ada, ya perhitungannya cuma gampang, jadi kan saldo rata-rata, karena itu kan munculnya harian, saldo rata-rata dikali suku bunganya berapa, seperti 12. Kalau sudah kena pajak berarti harus dikurangi pajak dulu, jadi dia nanti keluarnya di tabungan bersih, karena harus ada pajaknya. Ini mas sekarang pajaknya berapa ya? 7.500.000 ya mas? Iya. 7.500.000. Jadi kalau di atas di bawah 7.500.000 tidak kena pajak. Jadi langsung bunganya otomatis 100% dia dapat karena tidak dikenakan pajak. Tapi kalau di atas 7.500.000 ada pajaknya. Iya. Siap. 30%. Mungkin ini juga ada pertanyaan yang ada di benak satu kelas kami gitu ya Pak, yaitu tentang perbedaan bunga deposito dengan bunga di tabungan biasa. Itu perbedaannya apa ya Pak? Perbedaannya ya di suku bunganya paling. Presentasenya? Iya, di persentasenya. Jadi kalau namanya tabungan itu kan bunganya pasti lebih rendah daripada deposito, karena tabungan kan bisa diambil sewaktu-waktu. Intinya bank tidak bisa menghold tabungan itu, ketika nasabah mau ngambil kapan saja dia bisa ngambil. Makanya rate tabungan biasanya hampir semua bank pasti lebih rendah daripada bunga deposito rate-nya. Pasti seperti itu. Sekarang rate deposito di kita itu sekitar 2,5 sampai 3 ya, 2,5 sampai 3%, tergantung dari penanaman depositonya. Kalau deposito kan ada kontraknya, mau 1 bulanan, mau 3 bulan, mau 6 bulanan, apa mau 1 tahunan. Jadi selama masa kontrak ini deposito itu tidak bisa dicairkan. Bisa dicairkan tapi ada penaltinya. Gitu. Karena sudah menyalahi kontrak. Tapi kalau tabungan kapanpun, dimanapun, kapanpun mau diambil, sekarang ambil teknologi sekarang kan sudah pakai mobile banking, kan walaupun kantor tidak beroperasi, tapi nasabah bisa melakukan transaksi sendiri. Jadi kalau tabungan kapanpun bisa, tapi deposito nggak bisa. Deposito harus datang ke kantor, harus membawa bilet depositonya, harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Kalau dicairkan tidak saat jatuh tempo, maka ada penalti atau pengembalian bunga namanya. Kalau di kita namanya pengembalian bunga. Boleh tahu penaltinya itu sekitar berapa? Kalau di kita namanya pengembalian bunga. Kalau di Bank Jateng nggak ada penalti, namanya pengembalian bunga. Jadi kalau misalkan gini, 3 bulan nih, jangka waktu depositonya 3 bulan, dia dapat bunga 1 bulannya, katakanlah gampangannya misalnya 1 juta. Jadi selama 3 bulan dia dapat 3 juta kan. Nah di posisi ke 2 bulan misalkan dia memutuskan kontrak, dia harus mengembalikan sisanya. Atau ada penalti yang harus bukan penalti ya, jadi pengembalian bunga aja. Yang haknya, yang harusnya dia sudah terima, tapi karena dia diputus, makanya dia harus mengembalikan. Lanjut dengan pertanyaan dari Buya. Nasabah itu apabila jika ingin membayar gitu ya, membayar hutangnya, kreditnya itu menggunakan cash atau bank mengambil dari rekening tabungannya? Dari rekening. Oh, dari rekening. Sistemnya udah otomatis. Nanti
Kalau di kita sesuai dengan tanggal perjanjian kreditnya. Kalau misalkan dia perjanjian kreditnya tanggal 5, berarti setiap tanggal 5 sistem itu akan mendebit rekeningnya yang bersangkutan, otomatis dia ngambil. Kalau tidak ada uangnya ya muncullah kolek, tunggakan. Tanggal 5 kok uangnya nggak ada, sistem nggak bisa motong nih, muncullah tunggakan di sistem. Namanya tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Tuh, itu ya nanti yang hubungannya dengan penerapan suku bunga. Suku bunganya mau menggunakan apa sih? Suku bunga fixed rate, effective rate, apa mau menggunakan anuitas kan gitu. Pilihannya di situ. Bedanya apa ya, Kak? Bedanya. Bedanya kalau effective rate itu pokoknya, hutang pokoknya dibagi rata, gitu kan? Dibagi rata jangka waktunya, misalkan 12 juta, jangka waktunya 1 tahun, 1 juta, jadi pokoknya 1 juta terus sampai dengan selesai. Nah ini kan ada bunga nih, bunganya dihitung, misalkan bunganya katakanlah 6% nih, kur lah ya 6% bunganya. Jadi bunganya dihitung dari, kalau bulan pertama dia dihitung dari pokok hutangnya, karena bulan pertama sih dari 12 juta, 6% dari 12 juta, 6% per tahun ya. Hitungnya berarti 12 juta kali 6% dibagi 12, ketemunya bunga. Ini bunga pertama. Nah bunga kedua, kan tadi sudah bayar 1 juta nih di bulan pertama nih pokoknya kan berkurang tinggal 11 juta kan. Nah ngitung bunganya dari 11 juta, menurun terus, jadinya menurun terus. Jadi nanti terakhir 0, ya kan? Terakhirnya paling tinggal berapa rupiah, karena ngitungnya dari sisa pokok, itu bunga menurun, effective rate. Kalau bunga anuitas itu perhitungannya, kalau itu angsurannya berubah terus setiap bulan kan, jadinya kan, karena bunganya selalu berubah, setiap bulan berubah. Tapi kalau anuitas, angsurannya tetap. Jadi kita harus menentukan dulu angsurannya berapa nih, total angsurannya berapa nih, gitu kan. Nanti baru ketemu bunga yang harus dibayar, gitu kan. Jadi gini, kalau anuitas kita ngitungnya angsuran total dulu pokok dan bunga 1 bulan, gitu. Nah ketemunya di situ, terus udah ketemu berapa nih, katakan angsurannya 3 juta nih, gitu kan. Nah nanti ngitung bunganya, berarti kan bunganya berapa, gitu kan. Misalnya 100 juta kali bunganya berapa nih, 6%, gitu kan. 6% per tahun itu kan ketemu bunga. Nah pokoknya ya tinggal dikurangi. Tadi kan udah ketemu angsurannya nih, berarti kan tinggal angsurannya dikurangi bunga, itulah ketemunya pokok. Gitu. Apa mau diterangkan rumusnya? Sangat. Mungkin kayak apa namanya? Itu kan tadi tentang suku bunga, oke clear lah ya. Tentang anuitas clear. Apa belum? Ya kalau itu memang harus diterangin rumusnya sebenarnya. Mau terangin rumusnya? Boleh. Harusnya diterangin rumusnya. Contoh kasusnya mungkin. Iya. Oke, contoh kasusnya ya. Asal pinjam berapa? Ini saya kemarin udah tulis sedikit terkait dengan kasus contoh bunga anuitas ya. Kalau ini bunga anuitas, ini kita kalau anuitas, ini kita ngitungnya angsuran dulu. Ketemu angsuran. Nah, angsuran ini rumusnya P itu pokok, I itu bunga dibagi 12, 1 dikurangi 1 ditambah I bunga dibagi 12 pangkat min N. Nah, min N ini jangka waktu. Jadi diisi 12 ya. Ya, misalkan contohnya ini, misalkan contohnya ya plafon. Kreditnya 100 juta lah ya. Gampang. Bunganya katakanlah misalkan biar gampang 12% lah ya. Jangka waktunya misalkan 2 tahun.
Nah, ini kan kalau masuk ke rumus ini kan berarti ini bunga gitu kan dibagi 12. Pokoknya kalau ini dimasukin ke sini ketemunya itu nanti angsurannya ketemu angsurannya itu 4707 347 ya. Jadi kan kalau ini dimasukin ke sini kan berarti 100 juta dikali bunganya 12 dibagi 12 kan satu ya, bagi 1 dikurangi 1 ditambah 1. 12 ini 12. Ini berapa? 12 bagi 12? Bunganya, iya. Iya, Ini dulu. Iya 0,01 kan ini kan berarti kan persen Oh, sih. 1%. Iya kan persen kan 0,01 nih 0,01 kan persen kan. Iya. Jadi kan 0,01 maka minus 24 karena ini 2 tahun. Terus skalanya bulan. Nah, ini terhitung pakai Excel, karena saya nggak bisa ngitung. Terhitung pakai Excel itu hasilnya ketemunya ini. Nih, ketemunya ini nih angsurannya. Jadi setiap bulan dia angsurannya segini per bulan. Nah, pokok sama bunganya gimana gitu kan? Nah, bunganya itu kan 12% kan? Berarti kan 100 juta Kali 12. kali 12%, ya kan? Iya. Ya enggak? Iya. Bagi 12. Ketemunya 1 juta. Nah, pokoknya berarti kan tinggal ini Tinggal kurangi dikurang, ini, iya. ya kan? 3703, ini 7 kali 7 347. Jadi ini untuk angsuran bulan pertama bunganya. Nanti bunga bulan kedua berubah. Iya. Bunga bulan kedua adalah dari sisa pokok, bukan dari 100 juta. Jadi 100 kurangi 4. ya bunga bulan kedua ini kan angsuran bulan pertama. Angsurannya sama setiap bulan ini. Untuk Tapi Persentase untuk pokok bulan sama kedua, bunga. iya, untuk bulan kedua itu persentase bunganya itu dihitung dari 100 juta dikurangi ini dulu. 37. Baru dikalikan 12%. Jadi dia selalu menurun angsurannya. Apa? Bunganya. Jadi dibayarnya di depan lebih besar. Itu ya. Oke. Ya. Ketemunya ini setiap bulan ini terus pasti. Beda dengan bunga menurun. Kalau bunga menurun kan efektif rate namanya. ya. Itu kan pokoknya dibagi rata, bunganya menurun. Lebih mudah hitungnya daripada ini. Kalau ini susah memang. Yang nemuin rumus ini juga nggak tahu. Kak, ini mau tanya lanjut dengan rumus Ya. itu kan kalau misalnya orangnya debiturnya ya. Ya, debitur. Kalau debiturnya itu selesainya di jangka waktu 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau misal dia debitor itu tiba-tiba mintanya tuh jangka waktunya 1 tahun aja tiba-tiba padahal dia dikontrak 2 tahun. Pengen lunasin. Iya, Iya, langsung lunasi tiba-tiba. Lunasi tiba-tiba nggak apa-apa, Oh, nggak boleh. masalah, boleh. Namanya bukan prestasi, kan itu diatur di perjanjian kredit. Oh. Semua apapun kasus-kasus yang akan terjadi nantinya itu kan sudah diatur di perjanjian kredit. Boleh lunasi tengah jalan boleh. Misalnya baru 1 tahun nih, Ya. ini kan 100 juta nih, misalnya di 1 tahun sisa pokoknya tinggal katakanlah 55 juta lah ya, katakanlah misalkan ini. Sisa pokoknya ini. Nah dia mau lunasi nih, baru 1 tahun dia mau lunasi. Udah dia bayar pokok saja. Bunganya nggak ya? Bunganya enggak. 6 bulan kemudian nggak usah. 1 tahun kan 1 tahun, Satu ini kan tahun, sisanya kan iya. 1 tahun kan, 1 tahun Oh, ke iya. depannya nggak dihitung. Paling di sini ada ketentuan namanya Penalti. penalti. Nah ini di sini karena sudah bukan prestasi maka bank berhak menarik penalti. Penalti yang diterapkan di Bank Jateng saat ini maksimal 10% dari sisa pokok. Iya. 20% berarti 5,5. Maksimal. Maksimal. Kalau Ya. misalnya penalti kayak gitu tuh penentuan
prasentasenya tuh di Dari awal awal. sebelum Di kontrak? awal, Di awal. di perjanjian kerja ada udah. Oh, di awal. Berarti Maksimal, ini sih bisa dinego tergantung di negonya pas kondisinya. mau pas mau Lunas. pelunasan. Iya. oh. Tapi kalau posisinya misalkan baru 1 tahun nih, dia kok membutuhkan pinjaman lagi gitu kan. Betul. Berarti dia kan harus Oh, top up tambah. nih, Iya. ya kan? Harus top up. Nah, kalau top up tidak dikenakan penalti, Penalti. Wah. karena dia masih jadi nasabah bank sih. Hmm. Kenapa seperti itu ya? Persaingan bisnis namanya ya. Nah, perbankan kan banyak. Sering terjadi misalkan namanya take over. Ya, take over itu kan diambil dari nasabah bank lain, diambil ke nasabah kita. Makanya masing-masing bank itu menerapkan aturan untuk melindungi nasabahnya biar tidak lari lah. Ya, sebetulnya kalau jenengan usaha, misalkan orang tua jenengan ada yang punya usaha, punya pelanggan nih, ya biar loyal kan pelanggannya harus harus dipelihara kan. Iya. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari wawancara kali ini tuh apa keuntungan atau kelebihan keistimewaan dari anuitas untuk bayinya sendiri dari pihak Dari bank? Iya. Dari pihak bank ya, Iya. keuntungan dari bunga anuitas. Iya. Oke. Keuntungan dari bunga anuitas yang pertama pasti jelas karena Bunganya cepat. bunganya dibayar lebih tinggi di depan. Betul. Otomatis kan Balik. laba yang kita peroleh juga lebih besar. Cuma pada prinsipnya sebenarnya suku bunga itu sebenarnya berdasarkan pada rate bunganya ya, bukan pada perhitungan suku bunganya. Kalau perhitungannya kan memang modelnya banyak gitu kan, Betul. modelnya banyak. Dan memang semua kredit konsumtif itu hampir di semua bank pasti menggunakan suku bunga anuitas. APR, PLO, kredit pegawai itu pasti menggunakan bunga anuitas. Hampir di semua perbankan. Jadi ketika misalkan ada nasabah, misalkan adik-adik ini sebagai nantis, kalau sudah itu jadi nasabah, yang penting dilihat adalah suku bunganya. Suku bunganya kecil nih, oh ya pasti perhitungannya pasti lebih kecil lah, gitu kan. Mau bilang dia mau pakai menurun, dia mau pakai anuitas, misalkan ada yang bilang di tempat saya 10 nih, pakainya menurun, di Bank Jateng pakainya 7% nih, pakainya anuitas, dia murah yang 10 yang menurun, yang nggak bisa seperti itu, nggak mungkin lah gitu kan. Itu kan hanya model perhitungannya di sini, model bayarnya Banyak. aja sebenarnya, itu kan. angsurannya yang berbeda nanti. Iya. Kalau anuitas itu kalau dihitung secara sampai dengan selesai itu lebih menguntungkan sebenarnya. Cuma kalau sampai selesai gitu. Karena kalau sudah kesini kan bunganya semakin kecil udah. Iya. Yang penting rate-nya, suku bunganya. Kalau suku bunganya lebih kecil ya pasti bunganya lebih kecil lah. Gitu kan. Hanya metode aja sih, metode menghitungnya saja ini kan. Mungkin sekian dari kami tentang terkait dengan interview tentang dunia perbankan dari Bank Jateng. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Ya, buat sama-sama. Bapak. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari kami. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.